Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denny Yudiantoro, dosen marketing dan bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga untuk kelas manajemen bisnis syariah mata kuliah manajemen pelanggan. Kalau pertemuan kemarin kita membicarakan tentang kenapa sih pelanggan itu penting, apa sih urgensinya perusahaan terhadap pelanggan-pelanggan yang dimiliki. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang word of mouth. Mungkin sebagian orang bingung apa itu word of mouth. Word of mouth itu intinya adalah komunikasi kedok tular yang terjadi antara pelanggan dengan calon pelanggan, antara konsumen dengan calon konsumen. Jadi komunikasi tersebut terbentuk secara informal, tidak secara sengaja, dan memiliki dampak yang luar biasa bagi perusahaan. Salah satu dampaknya adalah produk bisa dikenal orang. Jadi jangan berpikir bahwa ghibah itu hanya memberikan dampak negatif, tetapi ada juga dampak positif yang disebabkan karena ghibah. Salah satunya adalah ketika orang berghibah tentang produk Anda, maka produk Anda akan dikenal lebih banyak orang dan orang lain akan mencoba produk Anda. Itulah pentingnya yang namanya word of mouth, komunikasi kedok tular. Ada sebuah survei, ada sebuah studi yang dilakukan oleh Global Customer Study yang dilakukan beberapa tahun yang lalu yang menyatakan bahwa Indonesia itu ternyata adalah negara nomor 3 di Asia yang mengandalkan informasi atau komunikasi tidak resmi atau tidak informal antara pelanggan dengan calon pelanggan lain tentang sebuah produk. Ada nomor 1, nomor 2 ada Hong Kong dan Taiwan. Menunjukkan bahwa dengan adanya hal tersebut, Anda sebagai seorang pebisnis, Anda sebagai seorang pengusaha harus amat sangat aware terhadap pelanggan Anda, bagaimana pelanggan Anda tersebut bisa menceritakan produk Anda kepada orang lain. Dengan orang lain tahu tentang produk Anda, harapan yang paling Anda tunggu-tunggu, harapan yang paling Anda inginkan adalah orang akan mencoba produk Anda. Oke, hari ini kita akan mempelajari teori tentang word of mouth. Saya akan membawakan beberapa kajian yang dibawakan oleh beberapa orang peneliti atau beberapa orang yang pakar di bidang tersebut. Ya, yang pertama adalah word of mouth itu sendiri. Disampaikan oleh Derbeck dan Van Heim. Apa itu word of mouth? Yaitu komunikasi informal kedok tular antara orang atau pelanggan dengan calon pelanggan lain. Jadi komunikasi ini tidak disengaja oleh perusahaan tapi memberikan dampak luar biasa bagi eksistensi perusahaan. Sekali lagi bahwa Battle menyatakan bahwa ada 5 dimensi yang membentuk word of mouth. Jadi ada 5 dimensi. Yang pertama adalah valence. Valence ini adalah hal yang membentuk word of mouth, di mana valence ini dicirikan adalah boom positif dan juga boom negatif. Boom positif atau word of mouth yang positif itu tercipta ketika orang atau pelanggan telah membeli produk Anda, telah puas dengan produk Anda dan menceritakan pada orang lain tentang kelebihan atau keunggulan produk yang Anda miliki. Pastinya dengan adanya positive word of mouth akan memberikan dampak luar biasa. Bayangkan Anda punya 100 customer, diceritakan kepada masing-masing 100 itu 5 orang. Anda akan mendapatkan 500 orang yang mungkin akan mencoba produk Anda. Itulah pentingnya yang namanya word of mouth yang positif atau positive word of mouth. Nah, valence sendiri juga dicirikan dengan negative word of mouth. Yaitu ketika orang tidak puas dengan produk Anda, ketika orang kecewa dengan produk Anda, dia akan juga bercerita pada orang lain. Bahkan survei membuktikan bahwa ketika orang kecewa dengan seseorang, dengan produk, dia akan bercerita kepada lebih banyak orang daripada ketika dia puas. Nah, itu yang harus Anda hati-hati ketika Anda memiliki produk, ketika Anda menjalankan bisnis. Jangan pernah membuat orang lain kecewa dengan Anda, dengan produk Anda. Kenapa? Kekecewaan mereka akan menjadi bumerang yang amat mematikan bagi bisnis Anda. Itu adalah dimensi pertama pembentuk boom. Yang dimensi kedua ada fokus. Yang pertama valence, kedua fokus. Fokus ini adalah bagaimana upaya Anda mengubah pembeli menjadi pelanggan, pelanggan menjadi loyal customer. Apa bedanya 3 hal tersebut? Pembeli itu adalah orang yang datang membeli produk Anda, selesai, pulang. 2 kali, 3 kali membeli namanya pelanggan. Dan Anda harus berupaya mengubah yang namanya pelanggan ini menjadi yang namanya loyal customer. Kenapa? Loyal customer ini pastinya akan memberikan dampak luar biasa bagi bisnis Anda. Loyal customer inilah yang nantinya akan menjadi orang yang dengan semangat militansi yang hebat untuk memperkenalkan produk Anda pada orang lain. Fokus. Jadi valence, fokus. Yang ketiga adalah timing. Apa itu timing dalam word of mouth? Dimensi yang membentuk word of mouth menurut Battle. Timing itu adalah word of mouth itu tercipta sebelum dan sesudah pembelian. Ketika boom itu tercipta sebelum pembelian itu adalah input boom, input word of mouth. Jadi orang itu kalau membeli produk, membeli barang dia akan tanya-tanya ke orang lain, mencari informasi ke orang lain.
mencari informasi di berbagai media, di Google, di YouTube dan sebagainya, searching gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi. Saat mereka sudah mendapatkan informasi, mereka akan membeli, melakukan eksekusi pembelian. Nah, ketika udah membeli, pastinya akan ada yang namanya dampak atau perasaan yang dirasa oleh pembeli tersebut. Nah, itulah yang akan tercipta yang namanya output boom. Output yang tercipta setelah pembelian. Jadi ketika dia puas, dia akan bercerita tentang kebaikan. Ketika dia tidak puas, ya dia akan bercerita tentang kejelekan produk Anda. Makanya kita harus berhati-hati di sini. Jadi itu tadi valence, fokus, dan timing. Yang keempat adalah solicitation. Apa itu solicitation? Adalah bahwa ketika boom itu tercipta harus ada peran dari perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus membuat yang namanya endorsement atau brand ambassador. Penting perusahaan itu memiliki yang namanya brand ambassador. Contohnya produk-produk olahraga, Adidas, Nike menggunakan brand ambassador para atlet-atlet terkenal. Nah, itu tujuannya apa? Supaya penggemar atlet tersebut bisa ikut-ikutan memakai produk tersebut. Bisa tertarik menggunakan produk tersebut. Itulah yang namanya kelebihan menggunakan yang namanya brand ambassador atau endorsement. Kalau sekarang sudah ada yang namanya selebgram, YouTuber gitu, kita pakai endorsement namanya. Yang kelima adalah intervention. Jadi ya ada 5 dimensi: valence, fokus, timing, solicitation. Yang terakhir adalah intervention. Intervention di sini adalah intervensi yang dilakukan perusahaan atau bisnis kepada pelanggannya. Jadi intervensi di sini jangan berpikir kita melakukan intervensi secara sarkasm gitu kan, secara fisik, enggak. Intervensi di sini kita lebih bagaimana kita memberikan kedekatan, menciptakan hubungan yang luar biasa dengan pelanggan kita. Intervensi ini bisa diwujudkan dalam bentuk kita perusahaan mengadakan yang namanya gathering dengan pelanggan-pelanggannya. Perusahaan mengadakan yang namanya gala dinner misalkan, atau yang tidak usah terlalu mahal, ya memberikan yang namanya kalender, memberikan gift, memberikan door prize. Itu adalah salah satu bentuk intervensi perusahaan dalam melakukan pendekatan dengan pelanggannya. 5 hal tersebut ketika Anda bisa lakukan akan tercipta yang namanya word of mouth. Valence, fokus, timing, solicitation, dan intervention itu akan membentuk yang namanya word of mouth. Nah, pastinya yang namanya word of mouth itu tidak terjadi secara serta-merta atau tiba-tiba, atau dalam bahasa Jawanya adalah ujuk-ujuk terjadi yang namanya word of mouth. Tidak. Word of mouth tercipta ketika customer itu merasakan yang namanya kepuasan atau kepuasan pelanggan, atau bahasa kerennya adalah customer satisfaction. Ketika customer itu sudah puas, ketika customer sudah merasakan produk Anda dan merasa nyaman dengan produk Anda, ya pastinya customer itu akan melakukan 3 hal. Pertama adalah repurchase order, pembelian ulang. Nah, ini yang paling penting ketika Anda punya produk, orang itu selalu beli dan beli ke tempat Anda. Tapi ingat, ketika orang beli ke tempat Anda, ya Anda harus tahu bahwa sifat konsumen itu adalah mudah bosan dengan sebuah produk. Ketika Anda sadar itu, ya Anda butuh yang namanya bagaimana berinovasi. Anda butuh bagaimana yang namanya berimprovisasi. Anda butuh yang namanya bagaimana menciptakan produk Anda menjadi atraktif dan menarik di hadapan konsumen. Sehingga apa? Mereka tidak bosan dengan produk Anda. Akan melakukan yang namanya pembelian ulang. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah hasrat pembelian ulang, yang kedua adalah minimnya hasrat konsumen itu melakukan keluhan. Penting, ketika konsumen terus mengeluh, komplain, ya Anda tidak bisa disimpulkan bahwa dia puas. Kenapa? Karena kepuasan pelanggan sendiri itu maknanya adalah sebuah perusahaan perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap sebuah produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Ketika mereka senang, ketika mereka suka, berarti itu puas. Tapi ketika mereka tidak suka, mereka kecewa, mereka ngedumel, gerundel, itu namanya tidak puas. Nah, makanya kepuasan itu ya dicirikan melakukan pembelian ulang, tidak melakukan komplain. Yang ketiga itu bangga ketika menggunakan produk Anda. Wah, produk Anda dipakai dengan bangga. Saya contohnya seperti ini. Orang itu kalau brand itu sudah masuk di otak dan bangga, itu orang itu tidak menyangka dia akan selalu menggunakan. Contohnya anak muda di kota-kota besar akan selalu bangga ketika mereka berangkat kerja, menenteng tas, kemudian membawa gelas yang tulisannya Starbucks. Kelihatan keren gitu kan, kelihatan keren. Meskipun kita juga nggak tahu itu nanti gelasnya direfill ulang, diisi luwak white coffee juga nggak tahu kita gitu ya. Yang pasti ketika dia nenteng itu dia akan merasa bangga, akan merasa keren. Orang kalau pakai sepatu Nike atau Adidas itu akan keren dengan melihat logonya. Meskipun mungkin sepatunya juga KW gitu, hendak bercanda. Jadi intinya adalah bagaimana orang itu merasa bangga menggunakan produk Anda. Penting karena itulah yang akan menciptakan yang namanya kepuasan pelanggan. Jadi 3 hal itu menurut
Kotler, ya, jadi ini saya ngambil teorinya dari Kotler, Philip Kotler, seorang bapak marketing bilang bahwa 3 hal ini adalah indikator atau dimensi yang membentuk kepuasan pelanggan. Ingat, customer puas, pelanggan puas itu tidak juga ujuk-ujuk gitu kan. Yang namanya word of mouth itu ada penyebabnya yang namanya puas. Puas itu juga ada yang menyebabkan gitu kan. Banyak sekali variabel atau indikator yang menyebabkan orang itu puas. Di sini saya akan mengambil 2 saja variabel yang menyebabkan orang itu puas. Yang menyebabkan pelanggan itu merasakan yang namanya kepuasan pelanggan. Variabel pertama adalah relationship marketing. Apa itu relationship marketing? Relationship marketing kalau kita mengutip dari statementnya Barry, ya, salah satu peneliti, Barry itu bilang bahwa relationship marketing adalah sebuah upaya perusahaan untuk melakukan pendekatan kepada pelanggan. Sebuah upaya untuk menciptakan kedekatan antara pelanggan dengan perusahaan untuk jangka panjang untuk kepentingan masing-masing. Jadi kedekatan pelanggan dengan perusahaan itu sangat penting loh. Untuk apa? Ya untuk menciptakan yang namanya hubungan yang baik. Hubungan yang baik akan tercipta ketika ya pelanggan itu merasa nyaman dengan perusahaan di mana dia berlangganan. Anda sebagai seorang bisnis ketika customer Anda nyaman dengan perusahaan Anda, nyaman dengan Anda, ya eksistensi perusahaan Anda bisa dilanjutkan gitu kan. Itu yang dicari sebuah pebisnis gitu kan. Jadi relationship marketing itu intinya menciptakan kedekatan antara pelanggan dengan perusahaan. Pastinya ada yang namanya dimensi dong. Jadi di sini saya hanya mengambil teori. Kalau relationship marketing saya mengambil teori yang disampaikan oleh Barry bahwa dia menyebutkan ada 5 dimensi yang mampu membentuk relationship marketing. Jadi orang itu bisnis itu akan dekat dengan customernya apabila dibentuk oleh 5 dimensi yang saya sampaikan nanti. Pertama adalah emotional society. Kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu pastinya tidak hanya terbentuk ketika Anda melayani pelanggan Anda. Saya akan memberikan contoh, saya dulu menjadi seorang marketing di perusahaan perbankan, bagaimana saya menciptakan kedekatan emosional dengan customer saya. Ya, saya sering bertamu ke rumah nasabah-nasabah saya. Ketika saya ke arah tertentu dan itu melewati tempat tinggal nasabah saya akan mampir just say hello. Menanyakan kabar, ngobrol sebentar, bagaimana bisnisnya, bagaimana usahanya, bagaimana customernya, kita ngobrol sebentar. Itu adalah sebuah bentuk perhatian bagaimana kita menciptakan kedekatan emosional kita dengan pelanggan. Saya juga sering ketika customer saya punya hajatan, saya istilah Jawanya rewang gitu kan. Kita bantu-bantu di tempat nasabah ketika ada hajatan. Nah, itu juga sebuah bentuk bahwa kita itu aware dengan mereka. Kita menciptakan yang namanya kedekatan emosional dengan mereka. Bahkan nasabah itu kadang juga sering curhat dengan saya dengarkan ya, karena saya pernah bilang always listening and always understanding adalah sebuah cara Anda untuk dekat dengan orang. Ya, saya dekati mereka. Kenapa? Ketika customer itu punya kedekatan emosional dengan Anda, pricing bukan lagi menjadi hal yang utama. Orang itu ketika dekat dengan Anda, meskipun ditawari produk yang jauh lebih murah, mereka tidak akan tertarik. Kenapa? Karena emosinya sudah nyantol dengan Anda. Kalau mau pindah, sungkan dengan Anda, gitu kan? Iya kan? Itu makanya itu yang namanya kedekatan emosional penting. Itu adalah dimensi pertama yang membentuk relationship marketing. Ada dimensi yang kedua, komitmen. Nah, jadi ketika Anda punya pelanggan, ketika Anda punya customer, ketika Anda punya nasabah, ya Anda harus berkomitmen luar biasa dengan mereka. Ketika A ya Anda bilang A ya harusnya A. Ketika Anda bilang B harusnya ya B. Jangan pernah ketika Anda berjanji dengan mereka, janjian misalkan ketemuan, mereka mau konsultasi, Anda menghindar. Anda banyak alasan. Ya istilahnya bisnis yang sukses itu selalu punya cara untuk mendekati pelanggan. Tapi yang tidak sukses punya banyak alasan. Nah intinya bagaimana Anda mencari cara untuk mendekati pelanggan Anda. Komitmen harus Anda jaga. Produk Anda bagus, ya memang bagus. Kalau ada cacat yang Anda ceritakan. Berat, ya memang berat. Ya kan? Ketika Anda istiqomah melakukan itu, ya insya Allah bisa Anda lancar. Istiqomah memang berat. Yang mudah itu istirahat, gitu kan? Jadi Anda harus istiqomah dalam menjalankan. Kenapa? Supaya Anda tetap eksis bisnis Anda. Itu yang kedua, komitmen. Pertama adalah emotional society, kedua komitmen. Ketiga adalah trust, kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan itu susah. Bahkan perbankan itu bisnis yang dilandasi dengan trust. Sama bisnis Anda ketika orang itu sudah percaya pada Anda, apapun yang Anda sodorkan mereka selalu percaya. Tetapi yang namanya membangun trust ini susah sekali. Anda sudah membangun trust 5 tahun, Anda cederai trust customer Anda akan lari. Ya makanya membangun trust ini susah. Kepercayaan bahwa mereka itu akan percaya pada Anda. Produk Anda punya kualitas. Bagaimana membangunnya? Ya Anda melakukan pendekatan. Anda selalu cerita apa adanya. Jangan pernah bohong tentang produk Anda. Kalau ada celah ya Anda ngomong ada celah. Ada cacat Anda bilang ada cacat.
Bagaimana setelah ada cacat? Oh, ada cacat Pak, ya udah kita kasih diskon gitu. Itu adalah itu adalah upaya untuk membangun trust dengan pelanggan Anda. Kemudian yang penting adalah handling komplain. Jangan pernah berpikir customer itu tidak pernah komplain, salah. Customer Anda itu juga pernah merasakan ketidaknyamanan produk Anda. Customer Anda juga pernah merasakan ketidaknyamanan layanan Anda. Makanya mereka akan komplain. Anda sebagai pebisnis jangan pernah alergi dengan yang namanya kritik dan saran. Nah, itu adalah hal yang paling utama. Orang itu kalau mengkritik, orang itu kalau memberi saran, berarti orang itu sayang pada Anda. Kenapa? Supaya Anda bisa berbenah, supaya Anda bisa lekas memperbaiki diri, sehingga Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu intinya customer Anda itu suka sama Anda, perhatian sama Anda ketika mereka memberikan kritik. Jangan pernah alergi memberikan kritik. Kritik itu adalah sebuah alat introspeksi buat Anda untuk membangun bisnis Anda. Tidak naif, jadi saya mengambil sebuah filosofi bahwa Anda itu tidak akan bisa melihat kepala Anda bagian belakang tanpa alat. Apa tanpa alat? Anda bisa melihat pakai cermin, ya kan? Tanpa cermin Anda bisa melihat bagian belakang kepala Anda. Sama, ketika Anda ingin menguji produk Anda bagus atau enggak, Anda butuh alat. Apa alat Anda? Konsumen Anda. Customer Anda adalah alat untuk menguji produk Anda itu bagus atau enggak. Kalau produk Anda bagus, konsumen Anda akan komplain, akan memberikan kritik. Itu adalah alat buat Anda untuk segera berbenah dan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah alergi dengan komplain. Bagaimana? Ya kita handle dengan baik. Sampaikan permintaan maaf tentang karena tidak nyaman menggunakan produk Anda, usahakan akan perbaiki, ya itu Anda lakukan. Anda handle komplain-komplain mereka. Yang selanjutnya adalah communication. Penting sekali communication terbentuk antara pelanggan dengan perusahaan. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya miscommunication dalam kita memasarkan produk, dalam menawarkan produk, dalam memperkenalkan produk. Komunikasi ini harus terbentuk antara perusahaan dengan pelanggan Anda. Kenapa? Ya, semakin kita intens berkomunikasi, semakin kita intens melakukan pendekatan dengan pelanggan, ya pelanggan itu akan tetap setia pada Anda dan pastinya akan menjadi loyal customer di perusahaan Anda. 5 hal yang membentuk relationship marketing berdasarkan konsep dari Perry. Emotional society, komitmen, trust, handling complaint, dan communication. Nah, itu adalah variabel pertama yang membentuk kepuasan pelanggan. Ada lagi satu variabel yang akan saya contohkan, ya pastinya ada variabel-variabel lain yang bisa menciptakan yang namanya kepuasan pelanggan. Variabel yang satunya adalah service quality, kualitas layanan. Nah, pasti Anda bertanya sih, apa sih kualitas layanan itu? Ya, kalau kita merujuk dari keterangannya para suraman, kualitas layanan itu adalah sebuah ekspektasi yang diharapkan oleh pelanggan terhadap sebuah produk. Ketika produknya sesuai dengan ekspektasi mereka, itu akan menciptakan sebuah kualitas yang bagus. Tapi ketika ekspektasinya tidak sesuai, ya kualitasnya jelek. Jadi hampir sama dengan yang namanya kepuasan pelanggan, kualitas layanan ini. Jadi yang menjadi tolok ukurnya kalau kualitas layanan itu pada pihak pebisnis, tapi kalau kepuasan pelanggan pada pihak pelanggannya. Jadi bedanya di situ. Kalau kualitas itu di Anda sebagai seorang pebisnis, kita sebagai pebisnis, tapi kalau kepuasan itu di mereka sebagai seorang pengguna atau sebagai seorang konsumen. Jadi ketika Anda ingin menciptakan yang namanya kualitas layanan yang prima, jadi sekarang tagline dari perusahaan itu adalah kualitas layanan prima, service excellent, customer centric. Itu adalah sebuah tagline yang memang diupayakan untuk menciptakan sebuah kualitas yang bagus terhadap layanan yang Anda buat. Tujuan supaya apa? Customer itu nyaman membeli produk Anda. Customer itu nyaman dengan apa-apa yang Anda punya, apa-apa yang Anda jual. Pastinya ada dimensi dong untuk membentuk yang namanya kualitas layanan atau service quality. Pertama adalah service environment. Jadi lingkungan layanan. Jadi Anda kalau punya toko, ya usahakan lingkungannya ya bersih, displaynya bagus, tata letaknya menarik, lampunya, pencahayaannya bagus, parkirannya enak, toiletnya bersih. Jangan sampai toilet Anda bersihnya standar internasional gitu kan. Jadi usahakan toiletnya bersih, kamar mandinya kinclong. Itu adalah service environment, lingkungan layanan yang akan menciptakan kenyamanan dari pelanggan Anda. Bayangkan saya pernah melihat sebuah kajian menunjukkan bahwa toko-toko yang berada di perempatan besar dekat lampu merah itu biasanya kecenderungannya sepi. Kenapa? Ya karena service environment-nya, lingkungan layanannya tidak mendukung. Kenapa? Parkirnya susah. Beda kalau Anda di perempatan tapi Anda punya basement parkir di dalam, nah, itu enak. Tapi itu pun juga akses keluar masuknya juga akan susah. Tetapi ada juga perusahaan yang menggunakan kelemahan menjadi kelebihan.
Salah satunya kalau nggak salah, kalau Anda di perempatan Tamanan, itu ada yang namanya warna abadi cat. Dan saya luar biasa kagum, warna abadi itu selalu memilih lokasi yang dekat dengan perempatan. Nah itu adalah strategi pemasaran dia. Change fear to the power, gitu kan, merubah kekurangan menjadi kelebihan. Bagaimana kita mengubah kelemahan menjadi kekhasan yang bisa menciptakan ya yang namanya strategi pemasaran, gitu kan. Oke, jadi itulah yang namanya service environment. Usahakan lingkungan layanan Anda luar biasa. Pegawai yang Anda pekerjakan ya juga berpakaian yang rapi, ramah, sopan dengan pelanggan. Itu adalah service environment yang pastinya akan membentuk yang namanya service quality, kualitas layanan. Yang kedua adalah reliability, kehandalan, gitu kan. Anda ketika punya produk, apa handalnya produk Anda? Oh, ternyata purna jualnya masih tinggi. Oh, ternyata after sales service-nya bagus, gitu kan. Jadi layanan purna jualnya bagus. Ya seperti Anda membeli sepeda motor lah. Ketika Anda punya sepeda motor merek tertentu, spare part-nya gampang, murah, servisnya oke. Nah, itu adalah sebuah kehandalan, reliability. Saya di kantor bank, bekerja di perbankan, apa kehandalan yang bisa kita ciptakan? Ya, layanannya bagus, tidak mudah offline, tempat parkirnya enak, ATM-nya banyak, ngambil dimanapun bisa, internet bankingnya cepat. Nah, itu adalah reliability, kehandalan yang bisa Anda tunjukkan kepada pelanggan Anda, yang bisa menjadi sebuah indikator bahwa kualitas layanan Anda bagus. Nah, reliability ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Anda menjadi seorang pengusaha, apa sih kehandalan produk Anda? Apa sih added value yang Anda tawarkan dari produk yang Anda jual? Nah, itu penting Anda tunjukkan kepada pelanggan. Ya bukannya pamer gitu, bukannya ria gitu, tapi ya itu yang harus Anda tunjukkan. Kenapa? Ya supaya pelanggan itu tahu apa yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing Anda. Apa yang membuat konsumen harus beli produk Anda. Nah, itu yang adalah reliability. Kemudian adalah interaction quality. Jadi interaction quality itu lebih ke bagaimana Anda melakukan interaksi. Karyawan Anda melakukan interaksi dengan pembelinya. Staf-staf Anda, tenaga kerja Anda berinteraksi dengan pembelinya. Itu penting. Kenapa? Ya sekali lagi bahwa saya pernah bilang bahwa corporate branding itu dipengaruhi oleh personal branding. Orang itu akan mempersepsikan sebuah perusahaan bagus atau jelek itu kadang dari perilaku dari anak buahnya. Contohnya seperti ini. Ketika ada sebuah perusahaan, tiba-tiba ada satu karyawannya agak ndewablek gitu kan, agak medek gitu kan. Dia mabuk, minum, terus berkelahi gitu. Dia menggunakan baju corporate gitu, baju korporasi perusahaannya, menggunakan name tag. Ketika orang melihat, dia akan menyimpulkan, perusahaan itu ternyata kok seperti ini ya karyawannya. Padahal mungkin cuma satu yang seperti itu, tapi yang ada di otaknya dia nggak tahu namanya, cuma tahu perusahaannya. Nah, itulah yang namanya ketika Anda menjadi bagian dari sebuah korporasi, bangun korporasi Anda, bangun perusahaan Anda dengan baik. Tingkah laku Anda itu akan menjadi sorotan. Plus minusnya attitude Anda itu akan menjadi penilaian terhadap perusahaan Anda. Makanya ketika Anda menggunakan baju corporate, Anda menggunakan name tag, usahakan berperilaku seluar biasa mungkin untuk menciptakan corporate branding dari perusahaan Anda. Itulah yang namanya interaction quality. Bagaimana Anda berinteraksi, bagaimana karyawan Anda berinteraksi dengan pelanggannya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah empati. Jadi para suraman ini menyatakan ada 4 dimensi yang membentuk kualitas layanan. Yang terakhir adalah empati. Apa sih bedanya empati dengan simpati? Gitu kan? Pasti orang bertanya. Simpati itu levelnya di bawah empati. Jadi seperti ini. Kalau orang simpati, misalkan orang datang habis putus dari pacarnya, oh iya, ya sabar ya, gitu kan. Itu kita memberikan saran seperti itu udah simpati. Tapi ketika kita merasakan, kita ikut bersedih, berduka karena ya jangan bangga gitu kan. Kita berduka atas keputusnya dia dengan pasangannya. Itu adalah salah satu bentuk empati. Tingkatan lebih tinggi daripada simpati. Saya pernah bilang ketika Anda mendekati orang, ketika Anda berkomunikasi dengan pelanggan Anda, always listening and always understanding. Itu adalah salah satu bentuk Anda berempati pada pelanggan. Anda berempati itu akan menciptakan yang namanya simpati pelanggan kepada Anda. Nah, itu yang adalah sebuah hubungan timbal balik. Makanya empati Anda tunjukkan dan attitude Anda perbarui. Jadi itu adalah variabel yang mempengaruhi yang namanya kepuasan pelanggan. Mungkin saya ulangi sedikit tentang gambaran besar apa sih yang menciptakan word of mouth. Word of mouth itu disebabkan karena kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu tercipta ketika relationship-nya, marketingnya bagus, ketika kualitas lainnya bagus. Dan masing-masing variabel ini memiliki yang namanya dimensi masing-masing. Kalau WOM itu ada 5 dimensi, valence, focus, timing, solicitation, dan intervention. Kalau kepuasan pelanggan ada dimensinya 3, yaitu hasrat pembelian ulang, kecilnya hasrat mengajukan keluhan, dan bangga setelah menggunakan.
Dipengaruhi oleh yang namanya relationship marketing dibentuk oleh 5 dimensi, yaitu emotional, society, communication, trust, handling, complaint, dan communication. Yang variabel selanjutnya yang membentuk kepuasan pelanggan, mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas layanan yang dibentuk oleh 4 dimensi, yaitu service environment, reliability, interaction quality, dan empati. Jadi itu sedikit dari saya tentang word of mouth. Semoga Anda sebagai pebisnis bisa menggunakan strategi word of mouth ini untuk menjaring pelanggan-pelanggan baru, untuk mencetak pelanggan-pelanggan baru, dan akhirnya perusahaan Anda menjadi perusahaan yang besar. Itu tadi dari pemaparan dari saya di mata kuliah manajemen pelanggan untuk ceramah saya untuk pertemuan saya yang kedua. Jadi sama dengan yang kemarin, berikan komen di bawah, nama, NIM, dan juga kelas, serta ajukan pertanyaan. Diusahakan bertanya loh ya, karena di pertemuan sebelumnya sedikit yang bertanya, hanya terima kasih Pak, luar biasa. Saya nggak butuh pujian gitu. Ingat, gentle reminder gitu, nyamuk itu mati karena tepuk tangan gitu. Saya tidak butuh yang namanya disanjung-sanjung, enggak. Anda tanyalah kepada saya, siapa tahu saya nggak tahu, nanti saya bisa diskusi dengan Anda. Jadi saya butuh pertanyaan, bukan butuh pujian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan ngopi, yang laki-laki jangan ngopi terlalu malam gitu kan, tetap jaga jarak. Semoga pandemi segera berakhir, perkuliahan bisa dilakukan secara offline, secara normal lagi, dan sehat selalu buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.